yaitu 7. Ini untuk OCF-nya rumusnya sesuai dengan materi sudah dijelaskan oleh Kak Nas sebelumnya. Nah, oleh karena itu diberikan informasi bahwa peningkatan 10% dalam jumlah kaleng makanan anjing yang terjual akan meningkatkan arus kas operasi secara 70% secara substansial karena DOL-nya 7. Nah, untuk memeriksa jawaban ini, kita asumsikan jika penjualan naik 10%, ini kita pakai situasional, kalau misalnya naik 10%, maka jumlah yang terjual akan menjadi, ini kan berapa kalengnya tadi, akan meningkat dikali dengan 1 plus rate-nya, yaitu 0,1. Jadi 1,1, 1.050.000 dikali dengan 1,1, yaitu 1.155.000 kaleng. Nah, ini akan kami perbaiki lagi. Di sini juga kami menggunakan contoh tanpa pajak. Untuk arus kas operasinya juga akan berubah. Yang tadinya ini 1.115. 1.155.000 dikali dengan 400 rupiah, ini adalah kontribusi margin per unit, dikurangi dengan fixed cost-nya 360 juta. Sehingga mendapatkan 102 juta rupiah. Ini untuk diasumsikan kalau ada peningkatan 10%. Nah, dibandingkan dengan arus kas awal sebesar 60 juta di sini, arus kas awal 60 juta, ini adalah peningkatan sebesar 70%. Kalau kita bagi 102 juta dibagi 60 juta, ini kita lihat ada kenaikan 1,70. 1,70 sehingga ada kenaikan 70%. Gitu. Nah, Tapi tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan ulang apabila salesnya turun 10%. Ini kan posisinya naik ya. ya betul, 10%. Benar nggak bahwa ketika dia turun 10%, terbukti nggak bahwa cash flow-nya juga akan turun 7 kali lipatnya. Takutnya ternyata beda angkanya. Jadi saran saya, kalau pakai Excel kita memperoleh bukti nyata bahwa ini equal Pak. Kalau lagi naik, dia naiknya 7 kali lipat, giliran turun, kebantingnya juga 70% daripada angka semua kan gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, jadi dapat kita simpulkan operating leverage ini kalau misalnya fixed cost-nya rendah, ini the lower the fixed cost and the degree of operating leverage ini tuh akan sama dengan semakin rendahnya juga break even point-nya atau BEP-nya. Nah, hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya ini sangat membantu untuk memulai apabila kita memiliki fixed cost yang rendah. Dan nanti kemungkinan akan kita menggunakan fixed cost. Jadi kalau dengan kita mengetahui DOL-nya, mengetahui break even-nya, mengetahui apakah hal-hal yang sudah kita pelajari itu, ini berguna untuk apabila kita akan investasi lebih dalam sebuah proyek gitu. Untuk menentukan apakah akan profitable kalau kita meningkatkan fixed cost. Gitu. Nah, lanjut ini di LO nomor 5, yaitu capital rationing. Jadi capital rationing itu apa? Jadi capital rationing itu adalah pembatasan modal. Nah, capital rationing ini adalah situasi di mana perusahaan memiliki keterbatasan dana yang tersedia untuk investasi pada proyek baru. Nih, limited resources. Meskipun mungkin memiliki peluang yang menguntungkan, ini seperti memiliki anggaran tetap untuk investasi. Dan saat kita menggunakan capital rationing ini itu untuk menentukan keputusan tentang di mana mengalokasikan dana-dana yang akan kita pakaikan pada sebuah proyek ataupun perusahaan. Nah, untuk capital rationing ini dibagi dua, ada soft rationing dan juga hard rationing. Perbedaannya ada di soft rationing ini itu adalah keterbatasan resource atau keterbatasan modal ini tuh temporary ataupun sementara, dan biasanya ini tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap perusahaan. Nah, kalau hard rationing ini itu adalah pembatasan modal di saat benar-benar udah nggak ada modal lagi gitu. Jadi benar-benar sudah tidak ada resource
yang available untuk proyek tersebut. Nah, profitability index ini sangat berfungsi atau sangat menguntungkan atau berguna saat kita menghadapi yang namanya soft rationing gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita cari tahu apa sih yang menyebabkan pembatasan modal, yang pertama pembatasan modal ini bisa jadi karena ada keterbatasan pada arus kas. Nah, mungkin perusahaan ini tidak menghasilkan cukup kas untuk mendanai semua proyek yang potensial. Nah, selain itu, mungkin juga si perusahaan ini tidak memiliki pinjaman yang banyak ataupun pinjaman itu terbatas. Nah, perusahaan mungkin memiliki kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tambahan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, penyebabnya capital rationing juga adalah kebijakan perusahaan yang konservatif. Kayak misalnya ada budgeting untuk mengalokasikan dana gitu. Jadi manajemen perusahaan mungkin lebih memilih untuk berhati-hati dan hanya berinvestasi pada proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi atau return rating yang tinggi gitu. Nah, dampaknya apa sih terhadap perusahaan? Dampak capital rationing ini terhadap perusahaan ini berdampak pada pertumbuhan perusahaan. Perusahaan mungkin perlu menunda atau bahkan menolak proyek investasi yang menjanjikan karena keterbatasan dana. Jadi karena kan kita di sini capital rationing ini tuh kita kan membataskan modal, kayak kita bataskan modal ini akan kita alokasikan kepada A, B, C, karena ada namanya capital rationing tersebut gitu. Jadi hal tersebut akan mengaruhi terhadap penundaan proyek. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat Baik, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, coba kembali ke slide yang terakhir. Coba lihat, bentar. Baik, mana dia kapital? Oke. Bisa kasih ilustrasi nggak? Itu yang dimaksud dengan profitability index itu bisa dipakai sebagai tools untuk menghadapi situasi soft rationing. Kayak maksudnya gimana ya? Profitability index kita udah tahu ya, hitungnya menggunakan apa namanya present value of project cash flow dibagi initial investment. Lalu kira-kira dikaitkan dengan soft rationing ini di mananya ya? Sehingga bisa dipakai nanti kalau ketemu soal seperti ini, apa yang tuh yang kalian mesti kerjakan supaya terbukti ini memang menjadi tools yang berguna untuk menentukan misalnya ada 10 project, dari 10 kita akhirnya ambil 3 atau bahkan mungkin maksimal ambil 4 project kan gitu ya. Terus apanya yang dilakukan dengan si profitability index tersebut? Jadi untuk dari yang saya ketahui profitability index ini atau indeks profitabilitas itu kan merupakan matriks keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek investasi. Jadi si PI ini atau profitability index itu tuh digunakan untuk mengetahui apakah jadi dalam capital rationing kan kita harus menentukan proyek mana yang harus kita prioritaskan dan proyek mana yang harus kita tunda seperti itu, Pak. Nah, profitability index ini digunakan untuk menentukan mana proyek yang harus kita prioritaskan. Nah, untuk si profitability index ini kita dapat hitung dengan apa ya? Dengan membagi nilai bersih sekarang atau NPV dengan proyek dengan investasi awal. Jadi NPV per initial investment. Gitu, itu untuk rumusnya. Nah, untuk permisalan, untuk misal ya, untuk contoh, misalkan perusahaan ini lagi mempertimbangkan untuk menginvestasi dalam proyek baru. Nah, uh, um, initial investment itu 1M. Nah, sedangkan NPV-nya dihitung adalah 2M. Sehingga kita dapat menghitung si profitability index itu 2M per 1M yang mendapatkan 2 gitu. Karena profitability index ini lebih dari 1, maka proyek ini dianggap menguntungkan dan layak untuk diinvestasikan. Jadi kalau misalnya kita gunakan dalam membandingkan proyek A, B, C, D untuk diprioritaskan, si profitability index ini kita dapat gunakan mana sih yang paling besar angka PI-nya gitu, angka profitability index-nya untuk mengalokasikan dana ataupun modal sesuai dengan apa tuh namanya prioritas gitu sih Pak.
Tadi kan saya bilang, katakanlah perusahaan saat ini sedang mengevaluasi sekitar 10 proposal proyek. Dari 10 akhirnya terpilih 3 atau maksimal 4. Itu jalan ceritanya gimana ya dalam perhitungan atau penggunaan indeks profitabilitas ini. Sehingga terbukti 3 nih, yang kepilih proyeknya proyek A, proyek G, proyek H. Atau proyeknya proyek B, proyek C, proyek F. Kan kira-kira gitu. Apanya yang mesti dilakukan supaya akhirnya kita sampai berkesimpulan, iya nih dari dana yang tersedia 1M tadi atau mungkin 10M, itu yang terpilih cuma 3 dari 10 usulan investasi. Karena dari izin menjawab Pak, karena dari 4 ataupun 3 ya, proyek yang sudah dipilih tadi berdasarkan dengan profitabilitas indeks itu ternyata mendapatkan kesimpulan kalau si keempat proyek tersebut adalah proyek yang paling menguntungkan bagi perusahaan gitu. Jadi dengan modal tersebut ternyata dibandingkan dengan proyek-proyek yang tidak dipilih, proyek yang dipilih ini adalah proyek yang paling besar mendapatkan income ataupun mendapatkan keuntungan gitu dibanding dengan proyek yang lain, Pak. Yang benar sebenarnya yang sedang kita perbandingkan nilai profitability index-nya atau nilai IRR-nya. Hmm, Yang diurut dari yang paling tinggi sampai yang paling paling rendah. mohon maaf Pak kalau misalnya salah, tapi saya harap Bapak bisa lengkapi. Mohon maaf. Untuk saat ini saya baru tahunya sih baru segitu. Mungkin kalau ternyata salah, ternyata IRR, silakan Pak. Ya, justru makanya karena saya ingin kalian berpikir gitu kan. Karena notabene sebagai sebuah indeks ini menjadi cukup rancu. Kenapa rancu? Katakanlah, biar kebayang. Sebuah proyek, profitability index-nya dapatnya 7. Mm, Satu lagi, profitability index-nya dapatnya 2. Kamu pilih yang 7 apa yang 2? 7 Pak. 7. Pas dicek, ternyata yang 7 itu dengan investasi sebesar 1 juta, dapatnya 7 juta. Mm, Oke ya. Satu lagi, yang 2 itu dengan angka 10 miliar, dapatnya 20 miliar NPV-nya. Kamu pilih yang NPV-nya 20 miliar atau yang 7 miliar, yang 20 juta atau yang 7 juta. Jadi saya kasih gambaran. yang miliar Kan gitu Pak. ya. Ya. Yang supaya comparable, sama-sama proyeknya satu adalah 1 juta dapatnya 7 juta. Kan 7 kan profitability index-nya. Yang proyek kedua dengan angka 10 miliar, 10 juta dapatnya 20 juta. Oke? Mm-mm. Kamu akhirnya pilih proyek yang A atau yang B? Yang B Pak. Yang B. Padahal faktanya cuma 2 loh. Iya, berarti profitability index ini nggak bisa apa ya, nggak bisa pasti kita gunakan untuk Nah, itu yang membandingkan. saya cuma cuma mengingatkan ternyata ada titik lemah terkait dengan perhitungan ini. Karena kalau kamu hanya kayak kacamata kuda, hanya pakai angka ini, kemudian kamu melupakan faktual bahwa profitabilitasnya secara angka absolutnya itu beda, ya kejadian nanti kamu akan memilih cuma sekadar profitabilitasnya 7, ambil 7. Padahal proyeknya proyek klasteri semua, mega proyek yang gede-gede, mungkin dengan profitability index dapatnya 2 atau bahkan 1,5. Tapi nilainya pada saat dinyatakan dalam satuan rupiah atau satuan dolar gede bener. 20 juta dolar sama 7 juta dolar kan beda. Mm. Paham maksud saya? Jadi artinya adalah bahwa jangan kamu cuma terfokus kepada angka PI-nya saja, tapi secara angka absolutnya NPV-nya jauh lebih gede proyek yang B. Nah, itu yang saya mau ingatkan, ternyata memang nanti kalian mesti mencari literatur yang lain selain yang di buku untuk membuktikan bahwa gini loh caranya untuk memperoleh jawaban kok bisa dari 10 proyek itu ternyata yang terpilih proyeknya 3 saja atau bahkan maksimal hanya 4, yang lainnya nggak bisa kepilih, kan kira-kira gitu. Bisa sama kita belajar, karena kalau cuma sekadar berhenti pada posisi di sini, khawatirnya ini kayak semacam narasi saja, tapi nggak ada pembuktian. Padahal kalian mesti mengantisipasi kalau ternyata soal ini dikeluarkan, dikasih data nih, ya data menyangkut initial investment masing-masing proyek dikasih data, kemudian present value-nya dikasih data, kemudian juga PI-nya dikasih data, semua dikasih data, ada angkanya. Pilih yang mana?
Nah, kalian kan mesti menunjukkan cara kerja supaya terbukti, oh iya, ternyata dengan menggunakan tools ini hasilnya. Dalam konteks soft rationing. Kan ini kan menyangkut kepada apa sih pendanaan yang tersedia kan, yang artinya bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki kesempatan untuk memperoleh pendanaan tambahan dari eksternal, maka kemungkinan limited resources itu tertangani gitu kan. Dengan demikian mungkin masih ada harapan bisa ditambahkan total dana investasi yang dihasilkan nggak melulu hanya dari internal, tapi termasuk dari eksternal kan kira-kira begitu. Jadi poin saya adalah pastikan bahwa ini contoh soal yang bukan cuma secara narasi, namun juga relatif bisa dikerjakan atau bisa dihitung, kira-kira gitu. Itu satu hal. Kembali ke slide yang sebelumnya lagi deh. Ada satu yang masih komentarin. Oke. No, no, no. Slide yang next slide ya. Ya, stop. Yang saya mau tanyakan gini, apakah perusahaan bisa menurunkan operating leverage-nya? Bisa, Pak, apabila Gimana caranya? um, si fixed cost itu ditingkatkan. Makin naik dong. Ya, Ya, leverage-nya makin naik. fixed cost-nya diturunin, terus sales-nya tuh naik. Itu operating leverage yang turun. Apa sih yang menjadi pembeda antara konsep fixed dan variable cost? Kalau fixed cost itu dia repetitif, jadi pasti segitu-segitu aja. Kalau Nah, variable cost itu, artinya berarti bukan hal yang mudah untuk menurunkan angka fixed cost perusahaan, betul? Kalau ya, variable cost bisa mudah diturunkan dengan mengurangi jumlah unit barang yang dijual. Tinggal mengalihkan saja antara unit barang yang terjual dengan variable cost per unitnya, betul nggak? ya Tapi betul. fixed cost ini bukan suatu hal yang mudah untuk diubah-ubah. Poin saya adalah bahwa maka di tiap perusahaan, di tiap industri, atau di level ya, bisnis unit, itu bisa jadi memang mereka memiliki situasi operating leverage yang sudah dari sananya begitu. Dan tiap perusahaan yang masuk ke industri yang sama, itu pasti tidak bisa menolak hal tersebut. Dengan demikian, mereka akan terima nasib. Ada yang memiliki operating leverage yang tinggi, ada pula perusahaan yang beruntung masuk ke industri dengan operating leverage yang rendah, karena lebih dominan apanya? Dominan variabel cost-nya ketimbang fixed cost-nya. Dan itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi poin saya adalah bahwa enggak dengan gampangnya, oh berarti kita turunkan saja fixed cost-nya. Fixed cost jelas bukan suatu hal yang mudah diturunkan karena dia sudah bersifat tetap untuk range operasi tertentu, betul nggak? Jadi oleh karena itu, berarti dengan demikian andai kata memang situasinya perusahaan menghadapi kondisi di mana operating leverage-nya sudah tinggi, jangan dia mencari masalah dengan meningkatkan pula financial leverage-nya. Apa itu financial leverage? Utang. Artinya, kalau operating leverage sudah tinggi, jangan lagi diiringi dengan memiliki financial leverage atau utang yang tinggi. Akibatnya double. Bantingannya akan sangat keras apabila dia digabung jadi satu. Sebaliknya kalau perusahaan memiliki operating leverage yang rendah, dia disarankan untuk melipat gandakan ya ininya pada financial leverage yang bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena dia mengcapture atau kemampuan dia mengabsorb atau dalam hal menutupi beban operasinya yang sifatnya tersebut itu mudah dihandle. Kenapa? Dia ngandelin kepada si unit barang yang dijual berupa variable cost-nya. Ngerti itu saya? Jadi demikian makanya jelas kalau perusahaan memiliki operating leverage yang rendah, disarankan untuk menggunakan utang. Namun sebaliknya, kalau dia memiliki operating leverage yang sudah kadung tinggi, jangan nyari penyakit, pakai utang. Pakainya apa? Pendanaan pakai modal atau equity, supaya meredam gejolak daripada tadi volatilitas kaitan antara unit barang yang terjual dengan arus kas tersebut, arus kas operasi tersebut. Kan kira-kira begitu. Jadi poin saya sebagai penutup kuliah malam ini adalah bahwa ini bersambungan dengan konsep financial
leverage yang sudah dibahas pada kuliah di awal oleh Bu Mona, bahwa di sini kita menyadari nggak cuma hanya bicara financial leverage, tapi pentingnya memahami operating leverage turut menentukan seberapa jauh perusahaan akan terlibat masalah di kemudian hari. Kalau dia pinter dan dia sadar operating leverage sudah sangat tinggi, jangan nyari penyakit, pakai utang. Harusnya pakai apa? Pakai equity. Namun sebaiknya kalau dia masih memiliki operating leverage yang rendah karena dia lebih banyak dominan struktur biayanya pakai variabel, makanya dipersilakan untuk melipat gandakan potensi keuntungannya dengan menggunakan utang ketimbang ekuitas. Nah, ini sebagai penutup kuliah kita pada malam hari ini. Silakan bagi yang lain sebelum saya akan absen untuk yang hadir pada malam ini. Kalau tidak ada, berarti ini silakan ditutup. Saya sambil menyiapkan absensi untuk kelas malam ini. Sudah ditutup, itunya apa namanya PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini adalah Pak, izin Pak, kuliah. Silakan. kalau bertanya, tapi izin Boleh. tanya ke Bapak, Pak, yang tadi soalnya masih agak concern kan, kalau short term mungkin emang nggak bisa nurunin fixed cost, Kak. Cuman kalau misalkan saya baca di buku, in long term mungkin perusahaan bisa melakukan outsourcing gitu, Pak, untuk menurunkan si produksinya. Hmm. Tapi sebenarnya itu bisa jadi opsi juga nggak sih, Pak? Maksudnya, karena saya kadang suka bingung. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya operating leverage memang rendah, didorong dengan financial leverage untuk mendapatkan apa namanya tambahan yang lebih banyak gitu Ya, untuk perusahaan. Cuman sebenarnya ada hal yang pasti nggak sih Pak? Kita harus jaga operating leverage di berapa dan jaga financing leverage di berapa gitu, Pak? faktanya bahwa tiap-tiap industri sudah memiliki ciri khas. Kalau dia menyadari memiliki operating leverage yang tinggi, berarti dia jangan nyari penyakit untuk menggunakan financial leverage yang tinggi pula. Karena sudah terbayang, getaran sedikit saja pada unit penjualannya pasti berdampak luar biasa serius pada kemampuan memperoleh arus kasnya kan, apalagi laba tadi kan. Jadi jelas itu hal yang perlu dihindarin. Karena kalau ngomong manis sih pasti manis, artinya ketika lagi naik, naik. Tapi yang mesti kita jaga kalau dia turun. Nah, kita tinggal lihat kemungkinan tahun-tahun ke depan itu dicirikan dengan masa depan yang cerah atau masa depan yang curam, masa depan yang suram. Kalau dia suram, memang sebaiknya perusahaan tahu diri lah. Untuk memasuki tahun-tahun yang sulit, sebaiknya dia apa? Jangan cari penyakit. Kenapa? Ini menyangkut keuangan perusahaan. Kalau kita salah dalam melakukan estimasi hitungan tersebut, itu dampaknya akan fatal. Jadi poin saya adalah bahwa kalau misalnya memang apa namanya kita sudah sadar tahun-tahun ke depan adalah bukan tahun-tahun yang prosper, tapi justru tahun-tahun yang sulit, sebaiknya perusahaan nyari. Tapi sebaliknya, kalau kita yakin kondisi PDB kita bagus, ya kemudian daya beli masyarakat meningkat, kemudian juga apa namanya situasi makroekonomi kita bagus, monggo kita bisa meyakini bahwa kita akan juga memperoleh bagian dari kue pembangunan nasional, alias kita juga kecipratan durian runtuh gitu kan. Nah, bolehlah kita pede untuk meyakini penjualan kita akan naik. Baru posisinya kita silakan di booster dengan itu tadi. Maka kembali banyak dari perusahaan yang mesti menyadari ini kondisi kedepannya gimana. Kondisi yang bagus atau kondisi yang memang nggak bagus. Kalau nggak bagus ya siap-siap. Daripada kita nyari penyakit, mendingan kita apa namanya antisipasi kan gitu ya. Itu sih poin dari saya. Ya, Ada makasih Pak. lagi? Oke, saya mulai absen ya. Kansa Alfa ada? Belum ada dulu. Muhammad Reza ada? Hadir, Pak. Oke. Rehual Batara? Hadir, Pak. Arindin tadi ada Taim ada Zaifa Fitri. Hadir, Pak. Oke, Dia Amara, Hadir, Pak. Dimas Dwiki. Hadir, Pak. Oke, Ega Sapitri. Hadir, Pak. Oke, terus namanya agak repotnya Eklezia Esther Teresia. Ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke, Kevin Deva. Hadir, Pak. Terus Muhammad Aresto. Hadir Pak.
Nazria Hadir, Pak. Ade, Putri Amanda, Hadir, Pak. Rizky Fadila, Hadir, Pak. Rizky Triyunianti, Hadir, Pak. Rian Dwi, Hadir, Pak. Salsabila Kusuma Ningrum, Hadir, Pak. Sherin Daril, Hadir, Pak. Yusuf Sianturi, Hadir, Pak. terakhir Zaid ada ya. Kembali Ya. ke atas, Kansa Alfa ada, Kansa Alifa. Apakah dari yang hadir ada yang melihat kehadiran saudari Kansa Alifa Diatul Aulia? Tetap tidak ada? Oke, berarti dari total mahasiswa yang terdaftar di sini 20, satu orang saya nyatakan dia tidak hadir. Baik, jadi untuk kuliah kita malam ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak atas presentasinya.